Nah, setelah itu kita masuk rencana pernikahan dan kelahiran. Juga sama metodenya. Hitung semua. Hitung semua. Ini halaman penyekat. Hitung semua rencana-rencana pernikahan. Mulai lamaran, biaya pengantinnya berapa. Semuanya dihitung semua. Nah ini dia ketemu kita lihat berapa totalnya. Nih gaun pengantin, kemudian apa itu? IO-nya, event organizer-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini kita lihat, nah ini lengkap. Rincian biaya pernikahan itu membutuhkan 475 juta. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga dia merencanakan punya anak berapa? 2, namanya Michael Christian dan Michelle Christina. Nah, seperti ini. Nah, khusus untuk kelahiran, Bapak Ibu harus menggunakan prinsip konservatif bahwa diprediksi kelahirannya adalah menggunakan seksio alias sesar. Ya, kenapa? Karena biaya seksio itu lebih mahal dibanding biaya kelahiran normal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya merencanakan pakai seksio, ternyata Bapak Ibu istrinya bisa melahirkan secara normal, maka tentu ada kelebihan dana yang bisa Bapak Ibu simpan. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu merencanakan normal, tetapi kemudian kondisi memaksa dilakukan seksio sesar, berarti Bapak Ibu kan kekurangan duit, kekurangan uang. Bapak Ibu menyiapkan katakan cuma 5 juta, ternyata kebutuhannya 20 juta. Nah, berarti Bapak Ibu akan harus mencari dana lagi. Nah, lebih baik kita merencanakan secara konservatif, yaitu pakai menggunakan prinsip konservatif. Oke, setelah ditulis semua ya, ditulis semua biaya-biayanya berapa, biaya pernikahannya. Ini rencana pernikahan, rencana itu terkait dengan targetnya tanggal berapa, kemudian nanti berapa rata-rata biaya inflasi, kemudian kalau biaya pernikahannya itu detailnya tadi yang untuk pernikahan berapa, untuk kelahiran berapa. Baru masuk ke produk investasi. Produk investasinya sama seperti tadi, Bapak Ibu harus rekomendasikan minimal 2 ya. Nah, di sini dia membentuk portofolio ya. Nah, untuk kelahiran dia juga bentuk portofolio berbeda. Nah, ini untuk pernikahan dan pertunangan tersebut dia menggunakan portofolio ini ya, returnnya 11%. Sementara untuk dana apa itu? Nah, ini dana pertunangan dan pernikahan ini dapatnya dari mana? Nah, ini diambil dari Excel saya. Nah, ini bagian others. Nah, Bapak Ibu lihat nanti waktu tersisanya berapa untuk dana pernikahan tersebut. Nah, waktu tersisanya katakanlah 5 tahun lagi. Harga sekarang berapa? 520, masukkan saja. 5 tahun, 520 tuaga 520 juta. Inflasi rata-rata tadi berapa? 3,8. Kemudian berarti harga kelaknya berapa? Sekitar 600 juta. Nah, kemudian target hasil investasi berapa? Nih kita bentuk portofolio 11,23. Nah, di sini masukkan aja 11,23 ya. Berarti Bapak Ibu harus nabung setor untuk biaya pernikahan dan kelahiran adalah 8 juta rupiah. Itu untuk pernikahan saja. Untuk kelahiran berapa? Dengan cara yang sama untuk anak pertama, untuk anak kedua, Bapak Ibu bisa pergunakan Excel untuk di sini ya, Bapak Ibu masukkan anak pertama ya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini anak pertama kelahirannya berapa, biayanya berapa, masukkan saja semua. Nanti ketemu ya. Bapak Ibu setor 200 untuk yang anak pertama, 144 untuk anak kedua. Oke? Nah, tentu setelah kita melakukan pernikahan, kemudian memiliki anak, maka tentu rencana berikutnya adalah dana pendidikan. Nah, rencanakan mau sekolah di mana? Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 misalnya ya. Terus biaya pendidikannya berapa? Semua didata semua Bapak Ibu. Oke, nah ini dia masuk taman kanak-kanak, kemudian sekolah SD, kemudian SMP, kemudian SMA ya. Dia selalu menyebutkan 2 pilihan sekolahnya. SMA-nya bisa Gloria atau Sin Louis 1. Nah, kemudian kampusnya bisa Ubaya, bisa ke apa Petra dan seterusnya. Dia ketikkan data. Nah, ternyata dari sini S2-nya juga bisa di ITB dan di ITS.
Nah, dari sini dia buat untuk anak pertama, mana kita lihat anak pertama. Nah, ini untuk anak pertama. Biaya pendidikan anak pertama akhirnya dia pilih seperti ini, 600 juta. Biaya pendidikan anak kedua 619 juta. Oke, ini biaya-biayanya. Nah, itu masukkan di Excel di sini, bagian education. Nah, ini education. Masuk playgroupnya waktu tersisanya berapa? Misalnya 9 tahun lagi. Nah, playgroup itu kan rata-rata usia 3 tahun. Ya betul 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kemudian dia berarti akan menikah di 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun dia baru menikah, kemudian 1 tahun untuk proses kelahiran, kemudian masuk ke ASD-nya 3 tahun. Berarti masuk ke playgroupnya 3 tahun, berarti totalnya ada 9 tahun waktu tersisa. Playgroupnya 1 tahun, maka masuk TK kurang waktu tersisanya 10 tahun. Untuk masuk ke SD dari TK itu cuma 2 tahun, berarti dari TK Petra yang masih 10 tambah 2 menjadi 12. Masuk SMP Santa Maria 6 tahun lagi, berarti 6 tambah 12 berarti 19. Masuk SMA tambah 3 tahun jadi 22. Kuliah rata-rata 3-4 tahun ya, 3,5 berarti masuk ke 25-26. S2 dia mungkin pengen setelah bekerja 2 tahun baru kuliah lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini ketemu semua Bapak Ibu. Yang penting usianya sekarang berapa, kemudian kenaikan biaya usianya pasti 0 tahun, kemudian kenaikan biaya pendidikan berapa, biasanya 1,5 sampai 2 kali tingkat inflasi, target hasil investasinya berapa. Nah, inilah untuk anak pertama kita siapkan uangnya 1 juta per bulan. Mulai hari ini sampai dia menyelesaikan studinya. Yang ini 1,5. Nah, nanti dia total terkumpulnya itu berapa? Ya tadi yang terkumpulnya totalnya adalah sekitar 600 juta. Oke, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya sama persis. Nah, tinggal berubah bagaimana dana pensiun. Nah, dana pensiun kita harus tahu perencanaan pensiun. Kapan kita ingin pensiun? Berapa lama harapan hidup setelah pensiun? Dan bagaimana standar hidup yang diinginkan ketika pensiun? Nah, kita mulai contohnya. Kita ingin standar hidupnya sama seperti hari ini. Nah, kalau sama seperti hari ini berarti pengeluaran kita sekitar 10 juta nih. Lihat ini Bapak Ibu 10 juta. Nah, kemudian kita berarti pingin 10 juta, ya 10 juta. Nah, ini kan standar hidup hari ini. 10 juta itu ada yang naik, ada yang turun Bapak Ibu. Yang naik apa? Yang naik mungkin biaya kesehatan, yang turun biaya transportasi. Nah, katakanlah total-total menjadi misalnya saya coba copy sebentar data-data di sini, saya copy sebentar. Makan keluarga. Makan keluarga. Oke, seperti ini. Transport akan berkurang. Nah, transport bukan lagi 1.500.000, mungkin separuhnya karena nggak kemana-mana kan. Nah, parkir juga sudah berkurang. Masa sudah tua bolak-balik ke mall. Nah, uang sekolah juga sudah tidak ada. Ya, nah, berarti yang tadi semula 10 juta, sekarang dengan kondisi biaya hidup normal itu kita menjadi cuma 7 juta. Nah, 7 juta ini adalah biaya hidup normal orang tua hari ini, ya. Oke, 7 juta. Kebutuhan hidupnya 7 juta. Nah, 7 juta berarti setahun berapa? 84 juta. Kalikan 12 sama dengan 84 juta. Katakan inflasi tahunan 3,8 tadi ya, sekitar 4%. Nah, katakan Bapak Ibu hari ini usianya 20 tahun. Ya, ingat baik-baik usianya 20 tahun. Pingin pensiun usia 50. Berarti kan 30 tahun lagi. Nah, 30 tahun lagi biaya hidup itu yang 7 juta menjadi berapa? Ternyata menjadi 21 juta. 21 juta. Oke? Atau setahunnya 257. Nah, kita masukkan ke tabel pensiun. Nah, berapa kebutuhan nanti biaya hidup kita pada saat pensiun? Tadi 30 tahun lagi menjadi 21 juta. Masukkan. Nah, dari usia 50 rata-rata riwayat keluarga kita itu meninggal usia 65. Berarti dari 50 pensiun sampai kita meninggal rata-rata adalah 65 itu adalah 15 tahun. Berarti kebutuhan dana kita 2,8 miliar. Jadi kita harus pegang 2,8 miliar pada saat usia 50 tahun mulai hari pertama pensiun.
Nah, berapa yang harus kita simpan? Nah, itu masuk ke monthly saving. Nah, di sini kita pindahkan 2,8 miliar tadi ini ya. Nah, tingkat hasil investasi tadi berapa? Misalnya tadi dalam kasus Felicia ini untuk dana pensiun, sebentar kita cek misalnya ini untuk anak dana pensiun. Misalnya dia pakai 11,87. Nah, masukkan aja 11,87 ya. 11,87. Nah, berarti kita harus cari portofolio yang harus tiap tahunnya returnnya konsisten selama 3 tahun, returnnya rata-rata 11,9%. Nah, berarti berapa yang harus kita tabungkan? Kita masih 30 tahun. Berarti yang kita harus tabung 1 juta tiap bulan. Oke, Bapak Ibu? Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah dana pensiun, Bapak Ibu punya macam-macam nih. Beli rumah, caranya polanya sama. Rencananya biayanya berapa, produk investasinya apa, tadi bentuk portofolionya, rekomendasi dan alokasi dana. Nah, penutup, nah Bapak Ibu list semua. Ternyata untuk kebutuhan-kebutuhan itu Bapak Ibu butuh misalnya untuk emergency fund atau asuransi 100.000 per bulan. Kemudian bagian 4 tadi, bagian 4 itu yang ini nih Bapak Ibu. Bagian 4 dana pernikahan dan kelahiran, misalnya Bapak Ibu harus nabung 500.000. Kemudian bagian 5 300. Totalnya berapa? 1,1 juta. Nah, Bapak Ibu kembali tadi ke bagian yang ada ketinggalan itu, yang di sini. Yang di bagian 1D, 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 1D. Nah, baru Bapak Ibu melakukan cash flow management. Nah, tadi alternatifnya apa? Tambah pendapatan, tekan biaya, cari alternatif penghasilan tambahan. Nah, terus bagaimana kalau ternyata masih belum bisa? Mungkin tujuannya harus disesuaikan. Tadi mau pesta pernikahan hampir 500 juta, dikurangilah jadi 300 juta. Nah, terus tadi pensiunnya mau usia 50, mungkin ditundalah, jangan 50, misalnya 55, seperti itu. Nah, itu semua akan membuat cash flow management menjadi lebih mudah dicapai. Oke, Bapak Ibu? Nah, bila masih ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu melalui email. Nah, terakhir lampirkan semua data klien, profil risiko, brosur-brosur, sama seperti tadi yang dilakukan oleh contoh mahasiswa ini. Nah, kita lihat ternyata dia menyebutkan semua macam-macam itu. Ya. Nah, ini di sini bab terakhir penutup. Coba kita lihat bab penutup. Nah, ini sudah lampiran. Nah, ini profil, appendix lampiran. Nah, summary, bab summary. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini ada misalnya lampirannya apa. Di sini dia total pengeluarannya itu 75 juta. Nah, kalau anak S1 nggak apa-apa, biarin aja mereka punya mimpi indah. Tetapi kalau sudah S2, ataupun Bapak Ibu yang sudah bekerja tentu lebih realistis. Mungkin rumahnya jangan sampai harus nabung 50 juta satu bulan. Nah, itu pendapatannya dari siapa, ngerampok siapa kan gitu kan. Nah, ini terbesar dia beli rumah. Oke, kalau ini hilang otomatis tinggal 25 juta. Nah, 25 juta masih besar juga. Mungkin yang bisa kita tekan apa ini? Transportasi mobil. Janganlah beli mobil mahal-mahal. Coba kita lihat, ini dia beli mobil apa nih? Dia beli mobil apa? Kita lihat. Nah, transportasi, ternyata dia beli mobil ternyata dia beli Honda Freed. Ya, mungkin uh, bisa dimundurkan atau untuk saat awal mungkin beli mobil second atau gimana ya, atau LCGC. Nah, itu kan bisa memperingan beban kita. Oke, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa masuk ke email saya, nanti kita akan berdiskusi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Oh ya, ingat, program Excel yang dari saya ini hanya dipergunakan untuk membantu perhitungan. Namun Bapak Ibu tetap harus menganalisis dengan bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh klien. Oke. Akhir kata, sampai di sini pertemuan kita. Semoga Bapak Ibu sukses menjadi seorang financial planner. Amin. Selamat pagi, selamat siang, sore.